teman-teman bangun pagi, kemudian ingat ada kegiatan digital entrepreneur bersama Universitas Musamus, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ekonomi, keguruan. Kemudian teman-teman bersemangat untuk datang. Itu salah satu contoh. Nah, dengan Ikigai ini, kita bisa mendefinisikan hal-hal yang ada di diri kita, termasuk passion kita. Siapa tahu ada di antara teman-teman masih belum punya passion. Saya bingung passion saya ini apa ya gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Tadi bingung keahlian saya apa. Tadi bingung kira-kira saya ke depan seperti apa. Nah, ketika ditanya minat, bisa jadi masih bingung. Makanya kita renungkan, kira-kira apa yang membuat kita bersemangat. Pertama, tentukan misi dalam hidup kita. Tentukan misi dalam hidup kita. Bagi orang-orang yang beragama, tentu mengkaitkan misi hidupnya dengan agamanya. Jadi ingat, bangun pagi, saya punya Tuhan, saya beribadah, saya bersemangat, saya melakukan kebaikan. Itu adalah salah satu contoh mencari semangat dalam hidup kita. Kedua adalah passion atau kesukaan. Ketiga adalah profesi. Kalau teman-teman sudah lulus, teman-teman kemudian menjadi seorang dosen atau seorang guru, maka itulah yang kadang membuat teman-teman itu bersemangat bangun pagi untuk berangkat ke kampus, memberikan pelayanan, berbagi ilmu dan seterusnya. Dan keempat adalah pekerjaan. Nah, empat hal ini kalau ketemu itu akan melahirkan beberapa efek-efek positif. Misalnya, misi ketemu passion, saya suka berkomunikasi dengan orang. Kemudian saya punya misi untuk membantu orang tersebut. Itu kita akan mencintai apa yang kita lakukan. Dan seterusnya, bisa dilihat di tabel ini. Profesi kita sebagai seorang pengajar, kemudian dengan kerjaan kita saat ini sebagai seorang guru misalnya, itu akan menghasilkan pay atau salary. Sampai sini ada pertanyaan? Saya buka sesi dulu untuk memaknai Ikigai dalam diri kita. Silakan tentukan, definisikan misi Anda, kemudian passion Anda, profesi Anda, profession Anda, pekerjaan, atau cita-cita pekerjaan tersebut. Oke, saya ingin menjadi entrepreneur. Berarti vocation saya adalah entrepreneur. Kita lanjut lagi kalau masih belum terbuka ya. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi slide berikutnya. Oke. 5 poin yang teman-teman harus pahami sebelum memulai menjadi youthpreneur. Pertama, sekali lagi pahami diri kita, teman-teman. Pahami diri kita, karena hanya diri kita lah yang memahami orang lain. Hanya diri kita lah yang memahami diri kita, bukan orang lain. Oke? Orang lain tidak akan pernah berpengaruh terhadap karir kita, tapi kita sendiri. Believe me. Hanya diri kita sendiri akan mempengaruhi karir kita atau masa depan kita. Kemudian kedua, apa kemampuan yang kita miliki? Sekali lagi, apa kemampuan yang kita miliki? Kita berada di institusi pendidikan saat ini, di Universitas Musamus. Salah satunya adalah kita ingin memiliki kemampuan-kemampuan yang ada. Setiap EKS, SKS, mata kuliah, kita mengambil kemampuan-kemampuan tersebut. Ketiga, nilai apa yang kita berikan untuk orang lain dan masyarakat? Sekali lagi, nilai apa yang kita berikan kepada orang lain atau masyarakat. Karena apa? Kalau kita berpikir kebermanfaatan diri kita ke orang lain, maka kita tidak akan pernah merugikan orang lain. Ya. Keempat, apa yang membedakan diri kita dengan orang lain? Misalnya, semua di sini ingin menjadi entrepreneur. Apa yang membedakan? Semua di sini ingin menjadi seorang guru misalnya. Apa yang membedakan? Karena kalau kita bisa mendefinisikan itu, kita akan menjadi orang yang spesial. Yang kelima, apa yang kita ingin capai? Lanjut. Tidak terasa, oke, ini tahapannya ya. Tahapan untuk melalui tahapan kita untuk menjadi seorang youthpreneur. Sekali lagi, memahami diri kita sendiri, evaluasi diri kita, kemudian kita melakukan riset dan pengembangan, kemudian kita eksekusi. Yang paling penting adalah di poin terakhir. Makanya gambarnya paling besar. Lanjut. Oke. Mungkin kita bertanya, kalau kita mau jadi seorang youthpreneur, itu modalnya berapa besar sih? Berapa rupiah gitu ya? Berapa juta gitu ya? Kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian, untuk menjadi entrepreneur outlet aja ya, itu bisa jadi modalnya hanya 100.000. 100.000 saja sudah bisa jadi modal yang bisa berkembang menjadi omsetnya puluhan juta.
Nanti di sesi berikutnya, saya akan, bukan sesi berikutnya, di forum berbeda saya akan share simulasi perhitungan berbisnis pulsa. Tapi karena tadi saya janji bahwa yang kita bahas bukan bisnis pulsa belaka, maka kita lanjutkan aja. Berikutnya adalah pengalaman. Kemudian hard skill dan soft skill yang bisa kita kembangkan, belajar dimanapun dan kapanpun. Dan kebetulan Telkomsel punya aplikasi namanya Kunci. Nanti akan dijelaskan. Kemudian berikutnya adalah networking dan community. Modalnya itu kakak sekalian ya. Artinya kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, pertama latar belakang pendidikan kita, kebetulan kita belajar ekonomi sehingga kita harus lebih percaya diri bahwa kita siap menjadi seorang entrepreneur. Kemudian pengalaman kita yang kita pupuk dari sekarang, skill kita, dan yang terakhir adalah networking serta community. Makanya teman-teman sekalian, saya pribadi mengajak kita bergabung dalam sebuah komunitas yang dibentuk oleh Telkomsel. Nanti dari absen, teman-teman sekalian diundang dalam grup WA, kita bisa diskusi di situ, kita bisa tanya jawab. Kalau teman-teman malu, kita bisa japri. Misalnya saya mau japri saya gitu. Kakak saya mau tanya, kira-kira untuk memulai bisnis apa yang cocok? Misalnya saya punya link untuk kerajinan kulit buaya. Kira-kira seperti apa yang bisa saya lakukan? Nanti kita bisa bahas. Jadi saya mengundang teman-teman semua untuk bergabung dalam komunitas belajar bareng Telkomsel dan Kunci di format WA Group. Next. Nah, kita sudah sampai di sesi terakhir. Perkenalkan dengan bangga, saya perkenalkan beliau adalah, boleh next? Beliau adalah Erlina Sinaga, seorang ibu rumah tangga. Betul, Erlina Sinaga. Next. Dan beliau adalah owner dan founder comeanddrink.id di Jayapura, Papua. Saya sangat bangganya dengan beliau. Saya baru ketemu sekitar 3 hari yang lalu, maka saya harus menjadikan materi presentasi hari ini. Karena saya begitu bangga dengan beliau, seorang ibu rumah tangga di Jayapura dan Papua. Kenapa saya begitu bangga? Boleh next? Lanjut? Oke, kecepatan apa-apa. Jadi beliau, meskipun dia seorang ibu rumah tangga, beliau mengembangkan usahanya. Jadi apa sih come and drink? Ini minuman boba, kakak sekalian. Ini minuman boba. Minuman boba yang bulat-bulat itulah ya, dengan berbagai rasa. Beliau menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh Telkomsel untuk mengembangkan usaha. Ini salah satunya. Jadi Telkomsel menyediakan aplikasi untuk mengembangkan diri kita, apakah itu usaha maupun keahlian kita. Berikutnya, dan yang terakhir, beliau merupakan pemenang Best UMKM Food and Beverage Trade yang mengalahkan lebih dari 800 UMKM yang berkompetisi atau mengikuti kegiatan Digital Creative Entrepreneur Indonesia dari Papua, Jayapura. Saya percaya di sini pasti ada. Apakah itu mau jadi karyawan atau mau jadi entrepreneur? Sebenarnya ada satu slide yang terlewat. Kenapa satu slide terlewat? Tadi saya baru nyadar, tadi mungkin belum diupdate sama operator. Slide-nya adalah, salah satunya adalah karyawan-karyawan Telkomsel itu ada 4 orang dalam slide saya. Mungkin bisa di-show dulu sebelum kita di video penutup. Pertama adalah putra asli Papua. Salah satunya adalah Jeffrey Kamudi, sekarang manajer Beras di Manado. Mungkin teman-teman familiar kalau farmnya namanya Kamudi gitu ya. Beliau lulusan Universitas Yapis Jayapura. Terus Yohana Iriani Kray, beliau lulusan Universitas Cendrawasih. Artinya apa? Saya berharap teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Musa ini, seperti kata filosofi lagu tersebut yang tadi kita nyanyikan di awal, jangan lihat kita jauh dari Jakarta atau Jawa, jangan lihat badan kita kecil gitu ya, tapi lihat karya kita. Karena teman-teman saya sudah bergabung dan menduduki posisi-posisi penting di Telkomsel. Kemudian ibu tadi pun membuktikan bahwa dari Papua Jayapura itu bisa bersaing atau bisa membuktikan menjadi orang yang terbaik. Nah, beliau ini kita langsung ambil inspirasinya ya. Bagaimana sih beliau bisa menjadi seorang entrepreneur gitu ya? Kita dengarkan video berikutnya dan bagaimana kalian yang beliau ikutin. Jadi gini,
Sebelum dia ikut kegiatannya tersebut, dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang mungkin kalau ngomong aja itu terbata-bata. Ya tahu lah ya ibu rumah tangga ya, ibaratnya ya. Untuk presentasi, untuk menjelaskan itu terbata-bata. Tapi dengan waktu yang singkat, sekitar 3 bulan mengikuti kegiatan digital kreatif ekonomi tersebut, beliau menjadi sosok yang luar biasa. Selain jadi pemenang, kita lihat langsung deh bagaimana beliau di video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Herlinda Sinaga. Saya sekaligus founder dari KPMG, pelopor bebas lagu pertama di Indonesia. Next, awal mula bisnis ini kami bangun karena kami melihat bisnis minuman kekinian itu bertumbuh 5% per tahun dan market boba terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Sejak Agustus 2020 kami mulai kami berdiri dan kami berhasil mengembangkan bisnis kami menjadi 4 outlet dengan positif atau modal sendiri. Krisis kelangkaan bahan baku akibat distribusi yang tersendat pada saat tahun 2021 memaksa kami mencari alternatif dengan cara memproduksi sendiri boba kami menggunakan sagu yang berbekal dari sedikit pengetahuan tentang sifat sagu dan inspirasi dari batu dan atau pintu. Akhirnya boba sagu itu berhasil tercipta. Setelah dicoba, kami masuk dengan boba sagu yang dimiliki oleh boba sagu yang pertama, boba sagu terkulai sehingga mencerna orang sekitar. Yang kedua, bisa bersatu keseluruhan hingga 48 jam tanpa berubah bentuk dan rasa. Hal ini bisa mengurangi sisa makanan dan berat juga tidak akan terjual. Setelah itu tercetuslah ide bagaimana supaya bahan baku kita ganti karena ini tidak mudah ditawar menggunakan alam Papua. Dan ternyata alam Papua mungkin biasa semua kebutuhan yang kita butuhkan dengan kualitas rasa yang khas, organik, serta alami. Bahkan beberapa komoditi yang kami gunakan telah menunjukkan ekspor seperti kopi pegunungan bintang Papua dan juga plastik juga yang mana pada tahun 1949 pernah menjajah pasar Eropa karena dibawa oleh kolonial Belanda. Produk yang bagus tidak ada artinya jika tidak diceritakan kepada mereka secara baik. Kami memanfaatkan keterbatasan digital kami untuk memasarkan produk kami seperti subscribe, ikuti TV, lalu dimakan melalui bisnis dan e-katalog yang bisa terkenal Indonesia. Setelah itu, untuk memperkuat branding, kami akan memberikan outlet di wilayah strategis yang dekat dengan latar market kami serta berkolaborasi dengan OL lokal yang sama dengan kami. Next, rencana jangka panjang kami yaitu membangun jaringan distribusi sekaligus berbuat kami dengan mendirikan satu outlet di setiap kecamatan di Papua serta berkolaborasi dengan penyedia lokal untuk mengembangkan produk kearifan lokal. Namun tetap terdapat menggunakan harga kami. Harapan kami maka agar kami bisa menciptakan kebaikan alam Papua secara nasional dan nantinya berharap melakukan kolaborasi bersama baik dalam pemasaran maupun pengembangan produk kami. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu ya, meskipun beliau tidak hadir di sini. Jadi beliau mungkin kalau tadi soalnya pernah jelas, intinya beliau mempresentasikan usahanya atau ide usahanya yaitu boba khas Papua, di mana boba tersebut menggunakan bahan sagu dari boba tersebut menggunakan bahan baku dari sagu seperti itu. Nah bahkan rasanya ya di varian rasanya beliau mencantumkan salah satu coklat khas Papua yang pernah merajai pasar Eropa ternyata. Demikian yang bisa saya sampaikan, sharing semoga kiranya bermanfaat. Atau mungkin kita ada sesi diskusi atau selanjutnya saya kembalikan ke MC.